Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Indriani, NPM 1711004048. Di sini saya dan teman-teman saya dari kelompok 6 akan memaparkan jurnal mengenai disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Yang pertama-tama akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai disleksia. Snowling mendefinisikan disleksia adalah gangguan kemampuan dan kesulitan yang memberikan efek terhadap proses belajar. Di antaranya adalah gangguan dalam proses membaca, mengucapkan, dan terkadang sulit untuk memberikan kode atau pengkodean angka ataupun huruf. Disleksia adalah ketidakmampuan belajar secara neurologis yang menghambat proses dan penguasaan bahasa. Karakteristik disleksia. Pendapat Vernon yang juga dikutip Hargrove dalam Abdurrahman mengungkapkan perilaku anak berkesulitan belajar membaca sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kekurangan dalam diskriminasi penglihatan. Yang kedua, tidak mampu menganalisis kata menjadi huruf-huruf. Ketiga, memiliki kekurangan dalam memori visual. Keempat, memiliki kekurangan dalam melakukan diskriminasi auditoris. Kelima, tidak mampu memahami simbol bunyi. Keenam, kurang mampu mengintegrasikan penglihatan dengan pendengaran. Ketujuh, kesulitan dalam mempelajari asosiasi simbol-simbol irregular atau khusus yang berbahasa Inggris. Kedelapan, kesulitan dalam mengurutkan kata-kata atau huruf. Kesembilan, membaca kata demi kata. Yang kesepuluh, kurang memiliki kemampuan dalam berpikir konseptual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan paparan dari Rizky Indriani. Yang kedua itu ada disgrafia. Mendefinisikan disgrafia sebagai kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan pada umumnya. Disgrafia digunakan untuk mendeskripsikan tulisan tangan yang sangat buruk. Anak-anak yang memiliki disgrafia mungkin memenuhi dengan sangat pelan. Hasil tulisan mereka bisa jadi sangat tak terbaca dan mereka mungkin melakukan banyak kesalahan ejaan karena ketidakmampuan mereka untuk mendistribusikan bunyi dan huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Intan dari kelompok 6 ingin melanjutkan pemaparan dari saudari Rahma Yunida, yaitu selanjutnya ada karakteristik disgrafia. Karakteristik anak disgrafia yaitu yang pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam tulisannya. Yang kedua, saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur. Yang ketiga, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Yang keempat, anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide, pengetahuan, dan pemahamannya lewat tulisan. Yang kelima, sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan mantap. Caranya memegang alat tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Lalu yang keenam, berbicara pada diri sendiri ketika sedang menulis, atau malah terlalu memperhatikan tangan yang dipakai untuk menulis. Yang ketujuh, cara menulis tidak konsisten, tidak mengikuti alur garis yang tepat dan proporsional. Lalu yang terakhir, tetap mengalami kesulitan meskipun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada. Setelah melihat adanya gejala, maka kita dapat mengidentifikasi untuk mengetahui penanganan selanjutnya karena menulis merupakan suatu proses di mana proses belajar menulis ini melibatkan rentang waktu yang panjang. Selain itu, proses menulis tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan proses belajar berbicara dan membaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jori Baskara ingin menjelaskan tentang diskalkulia. Menurut Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan matematika adalah salah satu gangguan belajar.
Gangguan MTK dikelompokkan menjadi 4, yaitu A. Keterampilan linguistik, yaitu yang berhubungan dengan mengerti istilah matematika dan mengubah masalah tertulis menjadi simbol matematika. B. Keterampilan perseptual, yaitu kemampuan mengenal dan mengerti simbol dan mengurutkan angka. C. Keterampilan matematika, penambahan, perkalian, perkurangan, dan pembagian dasar adalah urut operasi dasar. D. Keterampilan atensional, yaitu menyampaikan angka dengan benar dan mengamati simbol operasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Karakteristik A. Gangguan hubungan keuangan. Konsep hubungan keuangan seperti depan belakang, puncak dasar atau bawah tinggi rendah, awal-awal dan jauh dekat, umumnya dikuasai oleh anak pada saat mereka belum masuk SD. Yang B. Abnormalitas persepsi visual. Anak kesulitan belajar MTK sering mengalami untuk melihat berbagi objek dalam hubungan dengan kelompok atau set. Kesulitan macam itu merupakan salah satu gejala adanya abnormalitas persepsi visual. Yang C. Asosiasi visual motor. Anak kesulitan belajar MTK sering tidak dapat menghitung benda-benda secara beruntun sambil menyebutkan bilangan. Anak seperti semacam itu dapat memberikan kesan mereka yang menghafal bilangan tanpa memahami maknanya. Yang D. Persepasi. Ada anak yang perhatiannya melekat pada suatu objek saja dalam jangka waktu yang relatif lama. Gangguan perhatian semacam itu disebut persepasi. Yang E. Kesulitan mengenal dan memahami simbol. Anak yang kesulitan matematika sering mengalami kesulitan dalam mengenal dan menggunakan simbol-simbol matematika. Yang F. Gangguan penghayatan tubuh. Anak berkesulitan matematika sering memperlihatkan adanya gangguan penghayatan tubuh. Anak demikian merasakan sulit untuk memahami hubungan bagian-bagian dari tubuh sendiri. Yang G. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. Matematika itu sendiri pada hakikatnya adalah simbol. Oleh karena itu, sulit dalam bahasa mempengaruhi terhadap kemampuan membaca untuk memecahkannya. Yang H. Performan IQ jauh lebih rendah dari skor verbal. IQ hasil tes YCSG menunjukkan pada anak berkesulitan belajar matematika memiliki skor IPQ, tes inteligensi. Ini memiliki dua subtes, tes verbal dan tes kinerja ya. Segitu saja pemaparan dari saya yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizta Maudis di sini akan melanjutkan paparan tentang intervensi psikologis. Di sini setelah menentukan diagnosa dari hambatan yang dialami anak, itu ada penanggulangan atau bantuan yang itu ada A. remedial, B. tutoring, dan C. ada kompensensi. Remedial itu merupakan perbaikan, tutoring itu bantuan langsung, dan kompensensi itu diberikan kepada anak yang memiliki dampak negatif. Sekian presentasi dari kami, kelompok kami. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Kepada Allah, kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.